Hai guys, kembali lagi di podcast santai hari ini. Tentunya bersama saya Dana Miranda dan narasumber kita Kak Fortunata Trivina Lolita. Nah, kali ini kita akan membahas topik tentang tips membangun bisnis online. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Fortunata Trivina Lolita telah mau datang di acara podcast kita hari ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan, apa kabar sih Kak? Puji Tuhan baik dong. Kakaknya apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Baiklah, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih Kak. Bagaimana sih awal Kakak membangun bisnis online Kakak ini? Oke. Kalau dibilang awal mula itu kayaknya jauh banget ya. Karena jujurly saya baru memulai atau merintis nih bisnis saya yang di online. Nah, dulu awal mulanya itu saya kan ini mahasiswa ya. Jadi saya itu bingung nih untuk mencari uang tambahan. Awalnya sih gitu ya Kak. Terus tiba-tiba saya punya ide, ya dibilang ide gila lah ya. Saya suka membeli barang-barang tentang makeup gitu, ya kan. Nah, jadi saya kayak ini nih, kok saya terus buang uang ya, bukan mencari uang gitu kan. Nah, jadi saya dengan ide saya ini mencari nih kayak platform segala macam itu untuk mencari gimana sih biar saya bisa jualan nih barang yang saya suka, biar orang juga bisa memakai gitu. Nah, karena kan saya juga belum bisa membuat produk ya kan. Jadi saya menjual itu, saya mencari kayak toko-toko yang bisa menjual barang banyak gitu. Berarti Kakak jadi resellernya? Nah, jadi saya jadi resellernya gitu. Nah, awal mulanya itu kayak itu sepi banget sih Kak, sepi banget, kayak nggak ada yang, ya nama juga merintis ya. Ya. Nah, jadi pas saya mulai jualan itu kayak ini nih bakal bisa maju nggak ya, bakal bisa sukses nggak ya? Kayak Pesimis dulu ya Kak? Iya, pesimis banget ya kan. Terus lama kelamaan saya itu punya, jadi kayak saya jadi optimis karena saya nonton salah satu film lah Kak ya, atau siaran gitu di suatu TV, dan dia bilang kalau semua itu memang harus dimulai dari nol, nggak boleh pesimis dulu nih. Nah, dari situ saya kayak mulai oke, saya harus mulai bisa untuk mengekspor lagi nih barang-barang yang saya jual gitu. Nah, saya mulai dari WA dulu nih Kak. Dari WA saya storyin, meskipun yang beli tuh kayak cuma 1-2 orang. Kayak teman-teman terdekat. Iya, teman-teman terdekat. Nah, terus kayak saya lagi kayaknya nggak bisa nih hanya di WA gitu. Nah, saya cari lagi nih platform yang lain kayak Instagram, TikTok. Saya mulai kayak siaran langsung seperti itu. Jadi awal mulanya kayak gitu. Kayak kalau dibilang awal mula banget sih itu ya karena saya tuh mikir kenapa enggak kalau kita untuk berbisnis online. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah penting untuk membangun kehadiran online yang kuat Kak? Nah, itu bagaimana ya Kak caranya? Oke, kalau membangun Membangun kehadiran online tadi itu penting banget sih Kak. Nah, yang kayak saya tadi bilang kan, kalau misalnya saya hanya menjual produk saya itu lewat hanya satu online gitu ya, misalnya WA, paling kan yang tahu itu hanya orang-orang terdekat kita ya kan. Nah, jadi kayak nggak bakal terekspos, jadi kayak orang nggak bakal tahu nih saya jualan gitu. Nah, karena itu saya cari lagi nih kayak Instagram, kan ya saya cari yang luas gitu. Nah, jadi kayak harus luas gitu untuk pandangan online-nya. Itu sih menurut saya. Nah, setelah membahas bagaimana cara mempromosikan tadi Kak, kemudian cara membangun kepercayaan pelanggan di bisnis online Kakak ini bagaimana yang kamu lakukan? Oke. Untuk ini sebenarnya sulit banget ya Kak, karena kan saya juga pemula ya waktu itu, dan benar itu tuh penting banget di bisnis online Kak. Kenapa? Karena kebanyakan orang tuh kan jualan itu nggak amanah ya. Iya. Nah, kayak misalnya di fotonya itu bagus, tapi pas datang itu barangnya jelek, ya zong gitu lagi. Nah, itu penting banget. Nah, saya itu setiap jualan atau itu saya langsung siaran langsung nih Kak. Jadi saya kasih produk mereka itu saya langsung mencontohkan, atau kayak misalnya nih lipstick. Ada testimoninya. Yes, testimoni
testimoninya. Saya misalnya nih lipstick nih, saya harus coba dulu ke saya. Kalau menurut saya bagus ya saya bilang bagus dan saya mau menjual itu. Nah saya nggak mau nih buat kekecewaan di pelanggan saya. Apalagi menurut saya itu nama juga online itu berbeda dengan real itunya ya, gambarnya gitu. Jadi saya harus tahu dulu nih produk yang saya jual itu bagus atau enggak gitu. Karena itu tuh penting banget sih Kak untuk kita membangun kepercayaan pelanggan kita, apalagi kalau pelanggan tetap. Begitu sih menurut saya. Nah, jika anggaran kakak terbatas, bagaimana cara kakak mempromosikan bisnis online kakak ini? Untuk anggaran, jujur Li itu semuanya udah teratur sih Kak. Iya teratur. Jadi kayak misalnya saya udah tahu nih patokannya, misalnya untuk produk ini berapa sih? Nah saya udah tahu nih patokannya dan keuntungannya berapa. Nah jadi kalau untuk menjadi pembisnis online itu kayak gitu Kak, kita harus tahu dulu nih patokan anggaran kita nih berapa. Jadi kita nggak yang kebablasan atau kita nggak kekurangan nih gitu. Jadi kayak misalnya nih kakak kan buat suatu produk atau menjual suatu produk. Nah kakak udah tahu nih, misalnya kakak belinya 100 pieces, kakak udah tahu anggaran 100 pieces itu berapa sih harganya. Nah jadi keuntungannya juga udah kita tulis gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya kekurangan anggaran atau segala macam. Begitu aja seperti itu. Alhamdulillah ya Kak. Nah Kak, tadi kan kakak udah menjelaskan nih awal mula kakak bangun bisnis online kakak ini seperti apa, caranya seperti apa, bagaimana. Nah saya ingin menanyakan nih, bagaimana sih cara agar anak muda zaman sekarang tuh nggak malu ngikut kayak apa sih berbisnis online seperti kakak? Oke, biar nggak malu ya, itu tuh kembali lagi dimulai dari diri sendiri. Nah, kan tadi kan saya bilang kalau misalnya anak muda zaman sekarang banyak yang gengsi kan. Nah, jadi kalian tuh harus mau dulu nih, kalian harus tahu dulu kalian tuh kebutuhannya apa, kalian tuh harus tahu kalau di dunia ini di sekarang kita yang makin dewasa itu makin banyak nih tantangan, makin banyak kebutuhan. Apalagi kan zaman sekarang nih nggak cuman ngebutuhin orang tua aja nih. Kayak kita kan jadi istilahnya nggak hanya dari orang tua, kita bisa mencari uang itu dari diri kita sendiri. Nah untuk biar kalian nggak malu, ya tentunya kalian harus mau coba sih Dan percaya diri. Karena kalau nggak mulai dari kalian tuh nggak bakal bisa. Saya dulu pernah nih sebelum memulai bisnis saya tuh kayak orangnya malu Kak, kayak nanti teman-teman saya bilang gimana ya. Nah nanti teman-teman saya mau nggak ya berteman sama saya, itu banyak banget pertanyaan itu. Sampai akhirnya saya kayak mikir kayaknya kalau saya gini terus nggak bakal bisa nih, nggak bakal maju nih. Karena jujur Li, kalau misalnya kita harus menuruti gengsi kita, nggak bakal mau sih namanya yang kerja kayak gini. Ini kan kerjanya termasuk susah sih Kak. Meskipun bisnis online, kita kan juga harus cari dari berbagai macam toko misalnya kan. Kita harus nyari pelanggannya gitu. Kita harus cari kepercayaan orang, terus banyak banget itu. Kita juga harus capek-capekan, nangis-nangisan. Itu tuh pasti kayak misalnya bilang kan bisnis online doang, tinggal di HP ketak-ketik. Nah tapi mereka nggak tahu nih di belakangnya kalau kita tuh harus capek-capekan pulang kuliah kita kerja gitu kan. Habis itu ngelihat lagi ada pesanan kita harus langsung packing. Nah segala macam itu banyak banget sih. Tapi dari situ kita belajar bahwa ternyata nikmatnya tuh ada juga gitu. Kayak kita dapat kenikmatan itu dari ternyata kita nih bisa loh dewasa usia kita yang sekarang gitu. Nah saya dulu juga kayak gitu tuh, awal mulanya kayak saya pikir kayaknya saya nggak bisa deh, kayaknya saya kayak apa ya, nggak bakal bisa maju, terus kayak udah deh kayaknya di situ aja. Terlalu pesimis ya Kak? Iya pesimis. Nah itu tadi kita harus optimis dulu. Nah jadi jangan malu, jangan mau ikutin gengsi kita. Kalau kita mau ikuti gengsi kita, ya kayak tadi nggak bakal ada nih saya yang sekarang gitu. Nggak bakal maju ya Kak? Nggak bakal maju karena dimakan malu terus.
kayak dimakan gengsi terus seperti itu sih menurut saya. Ada pesan nggak kak buat penonton di luar sana yang masih bingung nih dia bakal ngelakuin apa gitu? Pesannya, kalian sebagai anak muda, kita sih ya, kita sebagai anak muda terus mau belajar, terus mau berusaha, tapi dari usaha itu jangan lupa doa. Nah, kalian harus tahu nih kesukaan kalian tuh apa. Kayak saya nih, saya suka make up, saya berbisnis di make up online gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian mau maju, ya harus dimulai dari kalian sendiri. Terus kalian jangan mau mendengar omongan orang itu boleh, tapi disimak dulu gitu. Mana yang baik, disaring. Mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau yang buruk ya udah kita buang. Yang baik kita simpan, kita jadiin pelajaran, dan kalian jangan pernah mau untuk mengikuti gengsi kalian, kayak ikut-ikutan ke hal yang gak baik. Karena kan zaman sekarang kebanyakan anak muda itu maunya aja senangnya aja, nggak mau susah gitu. Jadi kalian harus tahu kalian di sini, kalian jauh dari orang tua itu untuk apa? Kalian mau sukses untuk diri kalian sendiri, dan kalian harus tahu bahwa kita semakin dewasa harus semakin bisa nih mengatur, memanajemenkan waktu kita. Jadi menurut saya pesan yang paling penting adalah jangan ikut gengsi Dan jangan ikut-ikutan yang tidak baik ya kak. Nah, benar banget, harus disaring semuanya. Pertemanan, persahabatan, mana yang jadi sahabat, mana yang jadi teman gitu. Nah, tadi ada beberapa tips membangun bisnis online dari Kak Fortunata Trivina Lolita. Nah, sekarang buat penonton nih kak, apakah ada motivasi buat kakak agar penonton termotivasi dengan bisnis online seperti kakak? Oke. Menurut aku tuh motivasi itu tuh dimulai dari diri sendiri. Nah, oke. Guys, untuk anak-anak muda, apalagi kita yang mahasiswa itu ya, nah kita tuh harus tahu nih, kita kan nama juga merantau ya. Nah, merantau kita juga mengeluarkan uang yang banyak, belum untuk kuliah, belum untuk kalau perempuan make up, belum untuk baju, kebutuhan ya. Ya. Nah, menurut saya motivasinya adalah dari diri Anda sendiri dulu. Kalau Anda mau untuk maju, Anda nggak perlu malu. Itu penting banget. Nggak usah malu untuk kita berjualan, apapun itu jualannya, jangan pernah malu. Nah, untuk motivasinya kalian menjadi pengusaha atau bilangnya pengusaha kecil-kecilan di online, itu tuh kalian harus mau mulai dari nol. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang kita mulai dari nol itu akan tahu nih rasanya, sakitnya, senangnya, semuanya itu campur aduk Kak. Jadi kayak nggak langsung ngejut nih. Kalau biasa kan orang kayak maunya instan aja kan. Nah, itu tuh nggak usah kayak gitu guys. Karena menurut aku sesuatu yang dimulai dari hal kecil itu lebih nikmat, Sangat berarti ya kak. nah sangat berarti. Jadi kayak kalian harus coba nih untuk memulai itu, nggak usah takut dulu. Dan jangan bergengsi ya kak. Nah, itu paling penting. Karena tuh Kak, untuk kita memulai suatu bisnis atau apapun itu, kita pasti akan jatuh. Ya. Pasti akan jatuh. Karena saya juga jujur li, saya juga pernah jatuh, kayak misalnya tiba-tiba nggak ada pelanggan. Nah, itu tuh harus jadi motivasinya untuk kalian. Harus mau belajar, harus mau berusaha, dan kalian juga harus mau nih untuk nggak malu. Kayak misalnya kan teman-teman nih banyak nih ya, kayak kok kamu jadi jualan online sih? Orang tua kamu nggak mampu ya? Ya kan? Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, itu jangan sampai kalian malu, kayak langsung ngedown gitu. Nah, jangan sampai. Karena menurut saya itu tuh adalah motivasi terbesar kita untuk mau maju. Kayak gitu. Karena omongan orang itu seharusnya jadi pelajaran kita. Ya, jadi motivasi ya kak. Iya, jadi motivasi kita untuk lebih giat. Begitu sih motivasi untuk saya. Baiklah, tadi Kak Fortunata Trivina telah memberikan motivasi kepada kita. Oke, sampai sini aja podcast kita hari ini.